Project Driftbull kali ini kita mulai dengan komedi. Ya, ini adalah lampu belakang Murcielago milik Driftbull. Kalau kalian perhatiin nih, ada yang salah apa nggak dari kedua lampu ini? Ini lampu kanan dan ini lampu kanan juga. Dua-duanya lampu kanan. Kok bisa? Gua juga nggak tahu. Di video Driftbull kali ini kita akan lanjutin roll catch dan selesaiin angle kit depannya. Dan soal lampu ini kita akan reverse engineering bersama 3D Zaiku yang nantinya akan kita print dengan 3D print resin yang pastinya kita buat mirror image-nya untuk sebelah kiri. Dan ngomong-ngomong soal mirror image, kita juga langsung buat side hoop roll catch yang sebelah kanannya mirror image dari sebelah kirinya ini. Oke, side hoop untuk driver side ini udah jadi dan ini jauh lebih perfect dibanding yang kiri. Ya memang jadinya nggak mirror image sama persis, tapi yang ini lebih naik dikit, lebih ngumpet di bagian lekukannya si atap ya. Jadinya nanti posisi duduk gue tuh agak tiduran ya, kurang lebih segini dan agak segini nih. Nah ini kepala gue ada di sini dan jaraknya tuh 1 jengkal dari si side hoopnya ini, dan ini sangat aman. Jarak segini nih sangat aman. Ada celah lah ya untuk ini keluar masuk mobil jauh lebih gampang. Ya ini sangat-sangat perfect menurut gua. Karena emang ngerjain kedua kalinya itu jauh lebih mudah. Karena kita udah belajar dari yang sebelah kiri. Gitu. Nah, sekarang kita udah bisa tahu nih bagian depan ini kayak apa. Karena udah ada roll catch di kiri kanan. Gua mau sekalian nge-scan bagian depan sini. Jadi kita kerjasama sama 3D Zaiku untuk nge-scan keseluruhan depan sini karena gue mau bikin dashboard. Jadi gue udah muak sama Ziko ngomong mobil gue nggak ada dashboard. Dashboard nggak ada. Semua mobil Dipo yang baru-baru dashboardnya nggak ada, kayak bawa baja ya rasanya. Dashboardnya nggak ada. Nggak ada dashboard. Nggak ada dashboard. Semua kali ini akan ada dashboardnya juga. Jadi nanti akan kita bikin di sini. Dashboard yang bentuknya mungkin sama kayak standarnya, cuma ada lekukan buat si roll catch-nya ini. Karena gue nggak tega motong dashboard aslinya Murcielago, mahal banget harga dashboardnya. Tapi nantinya kayaknya gue mau bikinnya pakai carbon fiber gitu, jadinya keren. Tapi harus di scan dulu sih. Dan langsung aja kita scan bagian dalam sini. Oke, mobil ini kita bawa keluar karena di bagian dalam garasi itu udah mulai kena matahari. Sedangkan 3D scanning itu nggak bagus kalau kena matahari, jadi nggak ideal si alat 3D scan-nya. Dan ini marker udah kita pasangin semua di bagian interior, bagian dashboard itu udah kita pasangin, roll catch juga udah kita pasangin. Dan yang utama juga si body juga kita pasangin karena sekalian aja gue mau nge-scan keseluruhan body biar nanti desain dari Musa Artworks itu bisa bener-bener presisi, bumper depan, side skirt, bumper belakang, dan makanya kita copotin semua body-body yang nggak akan kita pakai lagi gitu. Dan ini kita bikin scan-nya nanti bakal sampai ke bracket-bracket dalam, sasis dalamnya, supaya nanti bisa bener-bener presisi gitu. Jadi ngebautnya itu langsung ke posisi yang udah ada sekarang. Bahkan bracket-bracket kayak gini nih, itu bisa dimanfaatin. Jadi kita nggak perlu bikin bracket baru,
si body kitnya aja yang kita sesuaiin, udah ada bracketnya. Itu rencananya, tapi kita lihat nanti gimana. Yang penting semua markernya ini udah kepasang, interior terutama, karena interior bakal bikin dashboard. Tapi di luar nih, ini sangat banyak markernya. Mungkin ada beberapa ratus marker di sini ya, yang dipasang di sini supaya si 3D scan-nya itu nggak bingung posisinya dia lagi ada di mana. Marker ini ngebantu buat bagian-bagian yang rata kayak gini. Dan gue rasa udah bisa kita mulai 3D scan-nya. Kita lihat aja tim dari 3D Zaiku nge-scanin body The Drift Bull ini. Nah, buat gue, proses 3D scan ini adalah proses yang menyenangkan banget karena seru ngelihatnya dan bisa ngelihat versi mobil gue ini tapi di komputer. Dan baru aja mulai, langsung hujan dong ini mobil. Percuma kita bawa keluar, kita bawa masuk lagi dan lanjut nge-scan di dalam. Tapi sekarang udah nggak silau karena mendung, jadinya kita bisa nge-scan keseluruhan bodinya di dalam garasi ini. Eksterior udah selesai di-scan, abis itu langsung kita nge-scan bagian interiornya. Dan ini bagian yang lebih gampang di-scan karena banyak konturnya, banyak bentuk-bentuk besi-besinya si Lambo ini, jadi cepet selesai. Dan setelah selesai, kita langsung ngerjain roll cage lagi. Nah, sekarang kita lagi mau buat bagian atas ini nih. Ini adalah bagian yang kelihatannya mudah karena tinggal lurus-lurus doang, tapi nggak ada yang mudah di Drift Bull, nggak ada yang mudah di project ini karena gue pengen semuanya perfect, semuanya deket sama sasis utamanya. Nah, ini kita udah bikin mockupnya, dan ini kita bikin mockup lumayan lama karena tekukannya ada banyak nih. Pertama di sini roll, habis itu di sini kecil tekukan kiri kanan buat mepetin dia ke bagian atas. Nah, kalau kepasang kurang lebih kayak gini, bener-bener mepet, radiusnya sama kayak radius atap. Ya, kurang lebih kayak gini. Sekarang kita tinggal buat versi chromolinya aja. Oke, ini rollnya udah kurang lebih sama, bagian tengah. Kelebihan dikit, tapi gue rasa aman. Sekarang tinggal bagian kiri kanannya nih. Yang susah adalah ini udah kepotong, jadi kita nggak ada lanjutannya kan. Iya. Jadi kita harus kira-kiranya tuh harus the power of kira-kira banget ini. Di tengah nih, udah. Coba. Kita tinggal nyamain sudut nih. Iya. Ya, kalau the power of kira-kira gue ya segini nih. Sama center nggak nih? Kalau ini center, berarti kira-kira gue Sama. itu hebat. 36,3. 3 lah tuh, iya. Ya. Dan 37. Oh, miss dikit. Kayaknya kita coba satu dulu deh. Mau yang kiri, mau yang kanan nih? Kanan. Hmm? Kanan malaikat, kiri malaikat juga. Nah, yang tersalah kanan, gue. yang kiri yang mana, kanan yang mana di mobil? Sama aja dong. Nah, selagi kalian nonton video The Drift Bull ini, kalian juga bisa beli edisi ketiganya Drift Bull Edition merchandise Garasi Drift. Seperti biasa, cuma ada 100 yang akan kita jual, tapi desainnya kali ini beda. Kalau yang ke-1 dan kedua itu ada ijo-ijonya, kalau ini kita sengaja bikin monokrom, seolah-olah ini blueprint roll cage yang lagi kita buat. Jadi ini ada roll cage-nya, ada roll cage dan sasis, habis itu full bodinya Drift Bull ini. Desainnya keren banget menurut gue, bahannya juga super duper premium, sama kayak Drift Bull yang lain. Ini nggak perlu disetrika, udah langsung rata gitu, udah langsung bagus. Dan bagian depannya kayak gini, Drift Bull, di tengah-tengah kali ini ada logo Lamborghini-nya, gambar Lamborghini di atas sini. Jadi bagi kalian yang nggak kebagian edisi 1 dan edisi 2-nya, langsung aja mampir ke e-commerce Garasi Drift, langsung klik link di description atau klik di mana aja nih, ada pastinya Drift Bull edisi ketiga dari Garasi Drift merchandise. Sekarang kita kembali ke kerjain roll cage. Mirror image kan ini harusnya. Nah, kanan ini. Ya harusnya sih mirror. Ya udah, yuk kita coba ya.
Dua jari. Dua jari kurang. Oke, jari kurang dikit ya. Oke. Dah, bungkus. Timbang. Oke, ternyata yang kita kira piece yang paling simple, makan waktu dikit, ini makan waktu lebih lama dibanding side hook. Kenapa? Karena gue pengen perfect banget. Ini piece yang selalu gue lihat pas gue lagi drifting, jadi kelihatan banget dari driver side. Jadi gue pengen semuanya tuh spot on gitu. Dan ini ada 2 notch, yang kayak gini nih kita nyebutnya namanya notch ya. Ini supaya bisa pas sama di roll bar kiri, yang ini supaya bisa pas sama roll bar kanan. Nah, bikin notch ini ternyata makan waktu yang lama banget supaya bisa perfect. Nah, so far udah oke. Dan sekarang gue sebelum kita mau cantum di mobilnya, gue mau timbang dulu perbedaan yang chromoly sama yang mockup nih. Ini bahan yang dipakai sama Kecowegan. Ini beratnya sekitar 1, 2, 3 kilo lebih dikit. Kita tes yang chromoly. Ini 2 kilo kurang dikit. Enteng banget ini. Ini nggak sampai 2 kilo ternyata. Jadi keseluruhan pasti jauh lebih enteng kalau kita pakai chromoly dibanding pakai yang lain. Dan bedanya 1 kilo, 1,2 kiloan lah ya untuk piece yang kayak gini. Tapi di piece-piece yang gede pasti perbedaannya bisa 2 kiloan lebih karena ini cuma sedikit. Nah, sekarang langsung aja kita cantum bagian yang depan ini. Oke, ini adalah bukti berapa kali si roll catch depan ini keluar masuk. Karena setiap kita tandain dia ada bekasnya di sini nih, bekas spidolnya. Kalau kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At least 12 kali keluar masuk buat bikin ini nih. Ya, langsung. Seharian. Seharian begini doang. Udah ekspektasinya cuma sejam 2 jam. Iya. Ini kita bikin sejam kemarin. Iya. Gila. Ya, Nggak boleh. Tekukannya lebih banyak ini padahal. Emang nggak boleh ngeremehin sesuatu yang simple. Nggak ada yang simple di dunia ini. Terutama bangun Lambo. Oke, kepala udah pusing banget ngurusin roll cage. Jadi kita istirahat dulu dari roll cage dan kita lanjut buat kaki-kaki depan. Dan gua harap di video ini bisa kelar angle kitnya. Mobil ini bisa belok patah maksimal. Kemarin itu kendalanya ada di hubnya. Jadi hubnya itu emang ini punya BRZ yang udah dikonvert jadi 5 kali 114,3. Kita mau masukin ke knuckle-nya si Corvette. Nah, itu harus dimiling dulu karena kalau enggak jadinya keluar banget bannya. Terlalu luar. Jadi ini kita papas abis sampai masuk ke dalam. Tapi lubangnya ini nih itu lebih besar dibanding yang ada di hub bawah sini. Jadi kalau kita taruh nih, dia nggak dapet senternya. Kita nggak tahu senternya di mana. Nah, makanya kita sempat bikin centering. Centering ini sekaligus buat tempat bautnya. Udah ada, kita lubangin 4. Dan ini nanti sesimpel centering aja. Gitu. Masuk biar presisi tengah. Habis itu ini kita las. Jadi nanti semua keliling ini bakal kita las. Centeringnya bakal jadi satu sama si knuckle-nya. Habis itu ini kita tinggal pasang. Kita baut dari belakang. Kayak standarnya BRZ. Dan ini gue rasa ideal banget karena kita bisa aplikasiin velg apapun yang kita punya di garasi drift 5 kali 114,3 di mobil ini. Jadi kita bisa coba-coba dulu sebelum velg dari Musa Artworks itu beneran datang. Langsung aja kita setup dulu, kita las, habis itu kita transplant lagi kaki-kakinya si Lamborghini Murcielago ini.
Nah sebelum kita las, kita mau bikin bevel dulu untuk bagian centering adaptornya ini supaya makin kuat pas dilas, surface yang dilasnya itu makin besar, jadinya makin jadi satu antara kedua parts yang kita las ini. Dan kita bikin centeringnya pakai mesin bubut ini. Dan habis itu kita press pakai mesin press ini. By the way, kenalin ini mesin press barunya Garasi Drift, dan kebalik sih sebenarnya, harusnya beli mesin press dulu baru mesin bubut. Dan ini kita malah beli mesin bubut dulu baru punya mesin press. Nah setelah semua lingkarannya ini berhasil kelas, sama Bilal langsung dijemur sambil nunggu dingin supaya nggak ada deformasi katanya, supaya temperaturnya turunnya pelan-pelan gitu. Tapi menurut gua sih ini supaya dia bisa istirahat aja, karena nungguinnya agak lama nih kalau sambil jemur. Habis itu kita langsung pasang hubnya ini dan udah bisa dipasang secara proper pakai baut. Tapi gue lupa kalau kita punya mesin press. Nah, kalian lihat, satisfying banget kan? Nah kalau boleh jujur, gue di titik ini juga masih belum tahu apa yang lagi gue lakuin dan apa yang akan gue lakuin sama kaki-kaki depan ini. Tapi goalsnya adalah gue mau aplikasiin semua geometri standarnya dari Wisefab buat si C4 Corvette ini masuk ke Murcielago. Yang bikin susah itu adalah bagian upper armnya itu posisinya cukup berbeda, jadi pasti ada perubahan dikit di sana dan gue rasa akan ngerubah sedikit geometrinya. Cuma di sini gue masih mikir banget sama Bilal gimana caranya untuk dapetin metode terbaiknya. Kita coba bannya dipasang, kita coba lepas lagi, kita kira-kira maju mundurnya. Intinya kita nggak mau ngerubah banyak geometri dari Wisefab Angle Kit ini karena mereka itu R&D-nya udah sangat lama dan udah sangat berpengalaman untuk bikin angle kit buat semua mobil. Dan kalau kita buat dari nol atau kita ubah geometrinya, pastinya nggak akan bisa mendekati keidealan dari angle kit yang dibuat sama Wisefab ini. Di episode lalu kita udah bikin kayak gini nih sebenarnya setupnya, cuma bedanya nggak ada si hubnya. Kita tes pasang ban karena gue pengen tahu tingginya itu secara kira-kira itu semana biar tahu angle dari lower armnya, kemiringannya itu berapa, dan ini udah dapet tingginya kurang lebih segini. Jadi kita bisa tahu sekarang bisa bikin bagian upper armnya. Dan ini menurut gue cukup ideal dan emang sangat mirip banget Lamborghini Murcielago sama Corvette. Dan tapi ada problem karena ini dia ukuran bautnya itu beda, nggak kayak baut yang Lambo sama si Corvette tuh bautnya beda kayak gini nih. Nah ini bautnya Lambo, ini Corvette ya. Kalau kita masukin oblak karena bautnya lebih kecil daripada lubang yang ada di sini. Nah makanya tadi Bilal bikin spacernya kayak gini, kita masukin ke dalam dan ini harusnya pas ukurannya di sini nggak akan goyang. Tapi kita bisa tahu titik presisinya si ball jointnya kaki-kaki depan ini. Kita langsung aja pasang. Nah ini lower armnya udah kepasang dan udah nggak goyang, depan belakang atas bawah udah pas. Tapi ini masih bisa maju, masih bisa mundur karena emang space-nya tuh gede banget. Kalau si Lamborghini tuh dikasih SIM supaya dia bisa ngatur mau semaju apa atau semundur apa bentuk adjustable-nya. Tapi karena ini lower armnya si Wisefab bisa kita adjust dari sini nih untuk maju mundur, caster dan lain-lain itu. Jadi kita kayaknya nggak perlu untuk bikin SIM terlalu banyak. Jadi sekarang idenya itu gue mau bikin ini maju mundurnya itu di tengah dulu, posisinya jadi di tengah-tengah. Bikin spacer yang sama, kiri kanan, supaya nanti kita punya gambaran pas kita bikin ini upper armnya itu kurang lebih kayak apa. Tapi
nextnya mungkin ke depannya siapa tahu kita mau ubah, mau kita majuin lower armnya, itu masih bisa. Jadi kita tetap pakai simnya kayak gini. Dan sekarang saatnya kita ukur aja pakai Sigmat. Habis itu langsung Bilal bikinin pakai mesin bubut. Adapternya, spacernya. Jadi Bilal tuh dari tadi bikinin spacer ini adalah spacer yang kita udah sesuaiin sama ball jointnya upper arm. Nih ball joint upper arm yang udah kita potong. Jadinya custom upper armnya, bukan custom sasisnya. Masih pengennya begitu gua dan akan kita teruskan kayak gitu. Dan ini jadinya kayak gini nih, lebarnya udah sesuai sama bracket di sana. Langsung aja kita coba tes pasang. Nanti abis kita pasang, kita udah bisa langsung desain upper armnya kayak gimana. Sebenarnya lebih ke prototype, tapi nantinya bakal kita jadiin for good-nya itu kalau misalnya semua geometrinya udah sesuai sama apa yang gue pengen. Kita coba pasang. Ini 35,6 5,7. Empat berapa 7 ya? Ya oke lah segini. Kita bikin pipa gini aja. Dari sini kita los ke sini dulu. Ya agak kiri dikit. Kurang mana? Kurang kiri, kurang kiri. Belok kiri. Ini mobil lurus sama garis ini kan? Harusnya sih nggak jauh beda. Miring, ini terlalu kanan. Ini 9,8. Out jadinya sekarang. Oh, bentar. Ya cukup, coba. Nah, prototype dari si upper armnya ini udah selesai. Dan sekarang kita jadi bisa ngelihat si knuckle-nya ini sesuai geometri yang kurang lebih nanti akan kita pakai. Walaupun ini masih bisa adjustment lagi, kita masih bisa ubah cambernya dari ball joint ini kita keluarin. Kita bisa masih ubah casternya dari sini. Nah ini buat ngubah casternya enak banget nih. Bagian Y-shape yang ini kita tinggal pakai impact aja. Itu bisa berubah casternya. Adjustmentnya sebenarnya sangat banyak banget, itu kenapa kita pilih Y-shape yang ini juga. Tapi emang yang upper arm ini agak sulit untuk, tadinya mau kita langsung bikin di tempat,
Cuma akhirnya gue sama Bilal memutuskan untuk bikin prototype ini nanti kita bikin negatif jignya. Jadi dari sini kita akan bikin baru upper armnya berdasarkan geometri si prototype yang ini. Makanya ini bentuknya jelek banget. Kalian nggak usah pikirin bentuknya karena nanti ketiga titik ini yang akan jadi hal utama dalam kita ngedesain si upper armnya. Nah, ini udah bisa belok. Gila, patah banget. Bisa sepatah ini nih. Kalau misalnya kita ngesetnya bener ya. Penasaran, pasang velg kali ya? Velg Lal. Harusnya jadinya center ya. Center. Cocok sih. Keren ya velgnya? Keren ini. Ayo mentok mana? Mentok ini. Upper arm. Berarti nggak bisa tuh. Kita langsung aja buat dari sini Lal. Jadi bentuknya tuh. Hah? Ini kan ini keluar dulu. Ini nggak bisa keluar dulu. Jadi dari sini langsung. Banyak sih yang bisa kita coba-coba. Dimiringin aja berarti. Tapi ini udah patah sih Segini sebenarnya. udah normal mas. Tapi emang belum mentok. Dampernya belum mentok. Lebih dari ini mentok ini velgnya. Ya. Ini dia. Tapi tetap kita bikinnya sebisa mungkin nanti menjauh. Oke, sekarang itu kita mau menghitung casternya karena sebelum kita patenin, jadi kita harus tahu casternya sekarang berapa, mumpung masih bisa diubah-ubah gitu. Walaupun adjustmentnya ada banyak banget, bisa dari bawah, bisa dari sim atas juga bisa kita ubah, cuma itu dia, mendingan Dari sekarang. Takutnya nggak dapet di settingnya nanti. Nah ini posisi ban secara lurusnya ini udah sesuai sama standarnya. Di sebelah kanan. Nah, kita nyamain banget. Emang dia agak lebih maju ke depan dibanding ke belakang. Nggak sesuai banget lah dia sama ininya, agak maju dikit doang gitu. Nah untuk ngitung caster itu nggak semudah ngitung camber yang kita taruh alat langsung ketahuan. Karena caster itu tuh salah satu unit alignment yang abstrak, nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya camber kan kelihatan kemiringan roda dari depan kan. Kalau toe kelihatan juga, kita bisa lihat dari atas beloknya ke kiri ke kanan. Itu out in-nya tuh bisa kelihatan. Tapi kalau caster itu pengaruhnya sama gerakan si roda ini pas muter, pas belok gitu. Jadi nge-behave-nya kayak apa itu pas belok-belok kiri kanan. Nah, caster itu yang sangat mempengaruhi sama itu. Jadi akhirnya kita udah nyari, gue udah pelajarin sih cara ngitung caster gimana. Ini nggak akan benar-benar spesifik kayak kita pakai mesin di bengkel tukang spuring gitu ya. Tapi ini bisa dapat gambaran yang pas lah, karena gue rasa casternya masih kecil banget ini. Nah, caranya adalah kita tandain dulu 20 derajat dia ke kiri. Coba ya 20 derajat ke kiri itu. Nah, ukur derajatnya berarti. Ukur derajatnya berapa? Dapat 5,5. Kita nolin. Habis itu 20 derajat ke kanan. 30. 40 sama maksudnya. Hasilnya dikali 2. Sama ini maksudnya dilewatin. Itu apa nih? Tak. 39. 39 kali 2. 39 kali 2. Berarti casternya 6,7. 7,8. Gede dong ya? Gede kecil sih itu. 7,8 caster gede. Gede. Nah. Berarti udah oke sih sebenarnya. Cukup sih. Tapi kalau kegedean nggak mau belok dia. Iya, maunya lurus mulu ya. Iya. Jadi caster itu kalian ibaratnya apa ya?
troli yang biasa kalian pakai di supermarket itu casternya gede. Bannya kan maunya selalu gerak ke arah kalian dorong si troli itu kan. Nah, semakin gede casternya, mobil juga bakal gitu. Sebenarnya respon setir makin bagus. Makin kerasa feel-nya. Kegedean juga jadi sulit dikontrol pas drifting. Iya, berat juga pasti. Berat banget juga. Yang paling ideal tuh si Kecowagen sebenarnya casternya. Dan si ini juga si Crossback juga cukup sih. Ya, gue rasa udah cukup kayak gini. Yang penting nggak miss. Gue takutnya malah ini kan kita butuhnya casternya positif ya. Takutnya malah negatif itu aja. Yang penting ini udah oke. Ya ini udah mendekati sih ntar tinggal di tukang spuring aja. Iya. Ush. Nah ini masalah baru, mentok gimana? Gampang itu, nanti kan itu cuma prototype. Ini juga segini udah patah banget lah. Udah nggak mungkin ya? Udah nggak mungkin, ini pasti mentok dalam dulu nih. Iya itu kalau depan udah mentok itu. Oke lah, tinggal bongkar. Kita bisa bikin negatif jignya. Naikin lagi mobil. Ya, ini adalah coilover RB-FTX Garage Drift, tapi bukan buat Murcielago. Ini gue ordernya untuk Lamborghini Aventador. Kenapa? Karena gue pengen ngubah bagian belakang, terutama itu jadi cantilever suspension. Cantilever suspension itu kayak apa sih? Kalian kalau pernah lihat Formula One atau beberapa mobil balap lah ya, itu dia coilovernya itu kan, atau shock dan lain-lainnya itu ngumpet di dalam. Nggak pas di arm kaki-kakinya. Nah, ini mau kita tiru kayak gitu. Dan ini adalah, ini coilovernya. Front, rear. Gimana caranya bikin cantilever? Jujur, gue juga belum tahu, tapi kita coba-coba aja. Dan kalau yang depan bisa nggak cantilever, kayaknya kita mau tanpa cantilever dulu, karena yang gue baca-baca rasionya cantilevernya si Aventador itu 1:1. Jadi kalau coilover ini kita bikinnya non cantilever, tetap secara beratnya mobil dan beratnya si spring rad itu masih sesuai sama speknya. Iya, tapi kan basic maksudnya ini kan basic shock untuk cantilever. Ya. Nah, kalau dia udah siap segala medan. Ya, harusnya. Nah, kalau kita balikin ke normalnya shock, harusnya normal aja. Harusnya. Iya. Secara teorinya. Nah, terus normalnya gimana? Ini normal. Normalnya yang mana? Atasnya mana, bawah mana? Kan dia harusnya tiduran. Mau tahu atas mana bawah mana? Logonya. Enggak. Ini emang kan buat cantilever. Jadi ini harusnya tiduran. Ini pokoknya udah, ini harusnya tiduran. Gua nggak tahu bisa berdiri apa nggak. Kenapa gua pesen ini yang Aventador? Karena emang dari awal gua maunya cantilever. Tapi nggak sepanjang ini. Kurang lebar mobilnya. Iya. Udah ini nggak apa-apa, dilurusin aman. Ini bawah. Iya itu bawah. Tapi enak ini atas. Tiba-tiba konsolnya di situ doang, tapi kalau posisi shocknya mah aman. Ya wis, aman berarti. Kayak gini aja ya, di bagian atas. Bikin busing kan? Bisa iya, kok. itu dipotong dibikin busing. Nggak, maksud gue ininya aja diubah. Bukan diubah, ditambah. Jadi Oh, itu ini nggak usah pakai di sini. busingnya. Oh, jadi si pipa di sana, ntar kita masukin PU. Iya. Bisa. Ya udah. Oke, deal. Bongkar berarti ini. Kita bikin negatif sedikit dulu.
Coba tolong dijelaskan apaan ini. Sebenarnya aneh banget bentuknya. Kayak alien. Ini gue lagi gabut main bikin laba-laba. Semut alien ini. Jadi ini di jig, ini kan kita udah bikin nih, Ah. ini udah sesuai nih titik ini. Ya. Harusnya kan bikin negatif jig. Ah. Nah, tapi karena ini nggak plan, jadi kayaknya nggak bisa kita mirror. Ya, jadi Nah, bikin percuma negatif jig bikin- kalau kita bikinnya cuma satu. Iya, jadinya gue mutusin udah langsung aja nih. Welded dilas di jig sini, jadinya ya. Welded jig di welding table. Bener-bener dilasnya di welding table. Kan welding table. Iya sih. Ini nih meja sebenarnya alasnya dulu sasisnya S14. Zaman dulu banget Iya. lu belum ada lah, belum Meski- lahir lo kayaknya lah. Waduh. Nah, terus dijadiin sempat jadi alat tekuk. Alat tekuk Makanya nih, masih ada pipa. ginian. Gua hampir lupa nih kita nekuk apaan. Cross Ini track ya? cross track, Cross sebelah track. depan. Terus jadi alasnya kecowegan juga. Iya pernah. Subframe. Subframe belakang. Sekarang dilas, udah nggak ada harga dirinya meja. Nah, lanjutnya mau gimana? Selanjutnya? Selanjutnya ini kan udah kelar nih, kita udah nggak bakal geser-geser. Nah kita tinggal bikin nih dari sini ke sini. Oke. Nah berarti kan ini harus dipotong dulu nih, kita potong di sini. Ya, itu bagian mentok tadi kena itu ya. Ini potong miring, ini juga dipotong di sini. Nah jadi bentar akan ada pipa ke sana. Oke. Ini ke sana. Gantiin yang standarnya. Iya, ntar baru ini kita potong juga kalau udah selesai. Oke, gas. Gas ya. Tok. Kalau gua lal. Lal tok. Oke, sekarang itu kita udah bisa setup coilovernya itu angle-nya semana sama posisinya di mana. Nah ini tadi kita sempat coak juga bagian atasnya karena ternyata gue sadar kalau di balik ini ada strukturnya sasis yang bisa kita las dudukan coilovernya ini di sini. Nah kenapa ngelasnya mesti kepasang semua? Karena gue takut ada posisi yang mentok. Ini mungkin kurang lebih bakal segini. Angle-nya juga kurang lebih segini, cari yang pas. Dan kayak butuh ini juga nih, tie rod. Karena tie rod itu mempengaruhi nih. Kalau misalnya ada tie rod bisa mentok ke coilover nih. Izin, gue jamin. Saya punya kejutan. Gimana? Ini Wise Web? Pas, Pep. Lah, plug and play? Iya dong. Kok bisa? Dia menyalahi kodrat kita nih. PNP nih. Gak ada Wise Web yang PNP loh? Gak ada. Semua pada pakai adapter, tapi ini gak pakai adapter. Bisa PNP ke Rexteria Lambo. Gila PNP semua aja dia.
Bukan paksain ya, bener-bener plug and play nih. Bener-bener plug and play. Plug and play. Nah ini, nggak mentok juga sih. Kan nggak mungkin segini juga kan, patah banget Wah, ini patah banget. Oke. Tapi panjangnya gimana ya? Panjangin aja lah ya. Dipanjangin mah gampang. Yang penting plug and play dulu ya. Iya, yang penting plug and play dulu aja. Gokil. Ya kurang lebih nanti bakal begini. Coilover dan tie rod dan apa? Knuckle. Nggak ada mentok sih. Ya tandain dulu lah. Ini kalau terlalu maju mentok soalnya. Segini lah. Ya. Soalnya enaknya kita abis itu ngesetnya tanpa Tetap harus pakai ini. Nggak. Ini jelas aja lo, cantum tek Iya. tek tek. Baru ntar copotin. arahnya ini harus bener nih sebelum kita patenin. Ya, gas. Oke. Untuk bracket coilover bagian atasnya ini kita harus bikin bushingnya pakai PU kayak gini, dan untungnya kita sekarang punya mesin bubut dan mesin press, jadinya kita nggak perlu bolak-balik ke bengkel bubut atau bengkel press di luar sana, jadinya lebih cepet, lebih presisi juga karena ngitungnya langsung ke bodinya. Dan sekarang kita bisa bikin bracketnya. Bracketnya itu simple banget sih, dan ini akan dilas ke sasis di bagian depan Lamborghini Murcielago ini. Besi untuk bracketnya ini udah dipotong sesuai mop up dan sekarang tinggal dibor aja. Harus banget gitu ya kalau lagi ngebor tangan kirinya itu di pinggang. Finally, setelah berhari-hari kita ngerjain suspensi, selesai juga semua titik suspension udah kepasang, mulai dari lower arm, semuanya udah nyambung ke bagian knuckle. Upper arm kita bikin upper arm baru, udah nyambung juga ke bagian knuckle, dan ini geometrinya udah pas. Coilover udah pas juga, kita bikin dudukan baru di lower arm, dan kita bikin dudukan baru juga di bagian sasisnya. Walaupun ini nanti akan kita ubah lagi untuk cantilever suspensionnya. Gue tetap pengen pakai cantilever suspension, cuma untuk sementara kita coba pakai yang normal dulu aja. Kita tes dulu gimana nantinya, karena cantilever suspension itu agak lebih rumit dan perlu belajar lebih. Tapi nanti yang bagian belakang udah pasti kita bakal pakai cantilever suspension. Dan untuk bagian tie rodnya yang nggak disangka-sangka juga bisa dipasang. Ini juga sementara banget karena kita nggak pengen pakai Rextir standarnya Murcielago, karena kalau amit-amit rusak susah nyarinya.
Kita nanti bakal pakai rack steer BMW sama kayak di Crosstrek, sama kayak di BRZ-Co. Dan so far ini udah gokil. Udah jadi nih angle kit bagian depan. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini kita udah taruh transmission jack gini buat ngetes apakah suspensinya bergerak dengan normal atau enggak. So far sih nggak ada resistance ya, aman ini. Mentok nih. Turun juga nggak ada resistance. Karena kalau sampai ada resistance berarti ada angle dari coilover atau kaki-kaki yang nggak pas. Jadinya dia ngebin gitu antara satu sama lain. Tapi karena ini kita hitung semuanya angle-nya dan kita pastiin semuanya itu nggak ada yang berlawanan satu sama lain. Jadinya dia bisa ngeplug di sini walaupun banyak customnya. Dan sekarang karena ini sebenarnya tinggal mirror image aja sama yang bagian kanan dan pusing-pusingnya udah kita lewatin. Kita tinggal tiru buat bagian kanan, ngikutin semuanya ini tapi tinggal kita mirror aja. Langsung aja kita kerjain. Nah, untuk nge-recreate bagian yang kaki-kaki sebelah kanan tanpa harus ngitung-ngitung lagi adalah kita tinggal nge-mirror si upper armnya ini. Karena ini kita udah ukur sesuai banget sama apa yang kita butuhin di knuckle dan juga di sasis, dan ini udah optimal banget. Adjustment masih banyak, tapi kita mau bikin yang mirror sama persis ke buat bagian sebelah kanan. Nah, tapi problemnya adalah ini tuh kompleks bentuknya. Walaupun kelihatannya segitiga, ini bukan segitiga sama kaki. Apalagi sama sisi, bukan. Dan ini bagian dia ball joint buat uppernya si knuckle, dia itu ada angle-nya. Jadi dia tuh agak miring. Dari sini dia agak miring, tapi ke depan pun dia agak miring. Jadi ini angle yang sebenarnya sangat sulit dihitung, sangat sulit ditiru, kecuali pakai 3D scan sebenarnya. Itu tapi kita nggak punya waktunya karena kita mau selesaiin semuanya hari ini. Akhirnya gue sama Bilal nemuin cara yang terbaik, yaitu kita bikin negatif jig tapi di mirror. Jadi mirror negatif jig. Kayak apa? Kalian lihat aja nih. Ini idea yang sebenarnya paling simple tapi pasti works. Bismillah. Nah, mungkin dari tadi kalian bingung ya, ini konsepnya kayak gimana. Jadi ini adalah negatif jig yang mirror. Kenapa mirror? Karena emang beda banget kiri sama kanan, itu harus di mirror, ada angle-nya. Tapi prioritas utama kita adalah kemiringan si ball joint-nya nih. Yaitu kemiringan yang ada di sini nih. Makanya ini kita las dulu sementara supaya angle-nya sama, surface-nya sama. Ini kita las pakai bantuan jig yang kita buat pakai mesin bubut. Nah, ini udah pas, udah rata sama meja. Itu kita tadi ukur bagian sini. Itu kita tiru dan kita mirror. Jadi pakai mockup ini. Kita tiru, terus kita balik, kita mirror ke sini. Dan ini udah sama juga. Semua titiknya sama. Bahkan ini angle-nya sama, kemiringan yang pilobol yang ini sama persis. Kalau ini nih agak kincup dikit. Yang ini sebenarnya bakal jadi masalah di kemudian hari pas kita mau nyetel yang lebih fine tuningnya. Tapi yang kiri, yang satunya yang kanan bahkan udah kita revisi. Mungkin ini ke depannya nanti akan kita revisi. Setidaknya ini secara geometri udah sama persis versi mirrornya. Sengaja kita buat kayak gini
emang step by step ini cukup rumit, tapi daripada kita ngesetin pas-pasin di mobilnya, itu bakal susah banget karena kita nggak ada acuan yang bisa bikin sama persis antara kiri sama kanan. Dan kalau ini, bahkan udah kita hitung, pakai hitungan yang sebisa mungkin ya, itu udah sama persis tuh. Di sini sama, terus misalnya sini, kita tarik garis ke sini, sama. Walaupun sebenarnya pasti ada ya 1 mili toleransi dari ini semua, karena ini bisa maju mundur nih. Kalau kita putar kan bisa maju, bisa mundur. Semua adjustable, tapi setidaknya kita bisa bikin yang sama persis versi mirrornya. Nah sekarang tinggal kita bikin armnya aja. Ini tinggal kita potong, kita las di sini. Habis itu bikin juga yang ke sini. Habis itu jadi deh mirror image upper arm Lamborghini YSPV ini. Langsung aja. Ini bagian kiri dan ini yang bagian kanan. Akhirnya udah jadi dua-duanya nih upper arm yang akhirnya bisa selesai karena susah banget bikinnya, susah banget ngitungnya. Gue happy banget. Ini turns out dengan metode yang kita lakuin ini sangat-sangat identikal tapi mirror image. Jadi semua angle-nya sama, semua bentuknya sama tapi mirrornya. Dan ini udah bisa kita pasang. Kita bedain warnanya biar nggak ketukar kiri kanan. Ini dia yang kiri, ini yang kanan. Langsung aja kita pasang. Kita lihat berhasil apa enggak, sesuai apa enggak geometrinya dengan yang ada di mobil ini. Nanti kurang lebih kayak gini. Jujur sih untuk kerjain bagian yang sebelah kanan ini jauh lebih mudah daripada kita ngerjain yang sebelah kiri. Untuk bagian coilovernya juga ini udah kita posisiin dan udah kita pasin angle-nya. Yang penting udah pas, udah sesuai, posisinya juga udah nggak salah, tinggal ditiru dari yang sebelah kiri. Nah setelah dicantum kita juga bisa tes naik turunnya keseluruhan suspensi ini dan udah kita pastiin pas semuanya. Kita bisa pasang lagi pernya. Untuk rack steer. Susah potong. Jadi ada sedikit kendala, bannya pas belok itu bagian depan mentok ke bagian sasis depan ini nih. Ini sih kayaknya bracket, gue nggak tahu ya, ini tadinya bracket buat apa. Tapi dia nyambung ke bracketnya si lampu depan. Nah ini mentok bagian sini nih, tengah-tengah. Dan harus kita potong sini sama sini. Tadinya gue mau mengurangi motong-motong bagian sasisnya si Lambo ini ya. Tapi mau nggak mau, karena pasti mentok, mentoknya mentok banget. Semoga yang atas ini nggak mentok pas ini udah dipotong, karena kalau yang atas mentok berarti kita harus bikin bracket lampu yang lainnya gitu. Sekarang langsung kita potong, seret, nggak sayang sih, tapi potong.
Akhirnya kaki-kaki depan selesai juga dan mobilnya udah napak. Udah oke secara fitment dan alignment ya, karena ini kita masih ngeceknya pakai mata aja. Dan ini belum maksimal karena ini baru 45 derajat. Belum sesuai harapan kita yaitu 60 sekian derajat. Karena wide kita bisa 60 sekian derajat. Kenapa? Karena ini masih mentok di bagian rack steer, masih pakai rack steernya si Lamborghini. Secara travelnya dia nggak terlalu banyak, makanya nanti akan kita ganti juga rack steernya. Posisinya juga akan kita ubah yang lebih ideal biar bisa angle-nya makin gede. Tapi ini sekarang udah nggak ada yang mentok ke bagian sasis, sudah dipotongin yang mentoknya nih. Bahkan bisa gua enteng banget nih mobil kalau nggak ada mesin. Ini nggak ada yang mentok sama sekali dan so far so good. Bahkan bisa gue lurusin pakai tangan gue sendiri. Dan happy sih udah bisa sampai di sini. Ini milestone yang cukup besar karena ini menandakan kalau mobil ini udah official jadi mobil drifting dengan angle kitnya. Wah. Patah.